Oke, sebelum memulai belajar pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, jika ada kata selesai untuk berdoa, semoga kita belajar hari ini berjalan dengan lancar. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun penjelasannya kecepatan gitu, kalian bisa langsung potong aja karena di sini kita belajar bareng-bareng. Oke, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah perusahaan jasa dan ciri-cirinya. Jadi akuntansi perusahaan itu perhitungannya berbeda-beda setiap perusahaannya. Nah, kita akan bicara tentang perusahaan jasa dan juga ciri-cirinya seperti apa. Yang kedua adalah bukti-bukti transaksi saat perhitungan akuntansi perusahaan jasa seperti kwitansi, bukti nota, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang akun-akun, jenis akun-akun, dan juga aturan debit kredit dalam akuntansi perusahaan jasa. Jadi ada akun harta, akun utang, ada akun modal, seperti itu. Yang keempat adalah tahap-tahap akuntansi dalam perusahaan jasa. Jadi ada 4 tahapnya, yaitu tahap yang pertama adalah tahap pencatatan, tahap penyesuaian, kemudian tahap laporan, dan juga tahap penutupan. Nah, nanti tahap-tahap akuntansi perusahaan jasa ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah pada tanggal 5 Maret ya, teman-teman. Kita akan belajar yang part pertama dulu, yang poin A, poin B, dan poin C. Nah, kita akan bahas tentang perusahaan jasa. Nah, jadi apa sih perusahaan jasa itu? Jadi perusahaan jasa adalah perusahaan yang aktivitas utamanya adalah menjual jasa kepada pelanggannya. Contohnya adalah perusahaan bengkel, perusahaan salon, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa memberikan contoh lain selain bengkel, mobil, dan juga salon kecantikan? Bisa on mic atau chat. Halo, suaraku terdengar ya, teman-teman? Halo, apakah ada yang bisa memberikan contoh lain perusahaan jasa seperti selain bengkel juga dan juga salon? Oke, suaranya kecil. Bentar ya. Karena di sini hujan teman-teman. Jadi, halo, apakah sudah terdengar? Eh, jadi saya ulangi lagi, perusahaan jasa adalah perusahaan yang aktivitas utamanya adalah menjual jasa kepada pelanggannya. Contohnya adalah bengkel, perusahaan salon. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan contoh lain selain bengkel dan juga salon. Oke,
Oke. Ya, rumah sakit juga perusahaan jasa ya, karena memberikan jasa kesehatan. Ada lagi? Bank, Kak. Oh ya, bank bisa memberikan jasa eh, penyimpanan uang, penampungan uang seperti itu. Ada lagi? Tapi siapa ya yang Vika? Benar banget kata Vika. Jadi banyak ya teman-teman, ada kantor akuntan publik, ada kantor pengusaha, perusahaan gitu, dan lain sebagainya. Ya, next. Aku stop dulu, aku unmute dulu karena di sini ada azan, teman-teman. Mohon maaf. Oke, aku lanjutkan ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang lain bisa join, nah silakan join. Seperti itu kita ajak-ajak teman yang lain. Oke, jadi yang selanjutnya adalah ciri-ciri perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, nanti penghitungan akuntansi itu tergantung pada perusahaannya. Kita ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan juga ada perusahaan manufaktur. Nah, nanti untuk taraf SMA itu tuh hanya perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang, teman-teman. Nanti kalau perusahaan manufaktur kalian dapat di semester 1 kalau kalian ambil di Fakultas Ekonomi gitu. Nah, jadi kita akan belajar ciri-ciri perusahaan jasa. Ciri-ciri perusahaan jasa yang membedakannya dengan perusahaan lain adalah yang pertama adalah variability. Variability adalah berubah-ubah ya, disesuaikan dengan selera, waktu, dan tempat, dan juga karakteristik konsumen. Misalnya kalau kita cukur rambut nih di salon, tukang cukur rambut kan menyesuaikan selera kita, dan apa sih model yang kita mau, dan juga waktu kedatangan kita di salon, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah intangibility atau tak berwujud. Jadi jasa yang diberikan kepada konsumen itu tidak memiliki wujud fisik. Contohnya jasa dari tukang cukur rambut yang mungkin tidak terlihat ya teman-teman, kalau jasa seperti itu. Kalau barang dagang itu kan terlihat, kalau kita beli air mineral ya barangnya itu ada dan dapat kita rasakan. Yang ketiga adalah perishability atau tidak dapat disimpan. Jadi jasa yang dijual kepada konsumen itu tidak dapat disimpan untuk dijual pada waktu yang akan datang. Contohnya kalau kita pergi ke salon lagi nih, kita udah cukur rambut. Nah, kita tidak dapat menyimpan jasa dari tukang cukur rambut tersebut di masa yang akan datang. Kalau rambut kita udah panjang atau nggak sesuai dengan model, nah kita mau nggak mau pergi ke salon lagi seperti itu.
Yang keempat adalah inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Jadi proses produksi dan penjualan jasa itu tidak dapat dipisahkan karena waktu yang bersamaan. Contohnya ke salon lagi, kalau kita pergi ke salon, ke tukang cukur rambut seperti itu kan, melakukan jasanya di waktu yang bersamaan saat kita datang dan juga saat kita pesan. Enggak terpisah antara penjualan jasa dan juga pesanan kita. Berbeda lagi dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang kan eh, bisa dibelinya besok gitu kan bisa. Atau barangnya sampainya besok gitu. Kalau perusahaan jasa itu tuh di waktu yang bersamaan dengan penjualan jasa. Oke, next. Kalau ada pertanyaan bisa chat atau langsung on mic ya teman-teman, atau bisa raise hand. Oke, yang ketiga kita bahas bukti-bukti transaksi. Nah, jadi bukti-bukti transaksi di perusahaan jasa itu adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dalam transaksi. Nah, apabila pencatatan dalam pembukuan ini tidak ada bukti pembukuannya, maka pencatatan tersebut dinyatakan tidak sah. Jadi kalau kalian ngambil nanti jurusan akuntansi, seperti itu, kalau kalian magang di perusahaan atau kalian mungkin bekerja di kantor akuntan, seperti itu, kalau kalian ada eh, rekan kerja eh, datang kepada kalian, kemudian rekan kerja tersebut memberikan bukti ini, memberikan apa ya, ini loh ada beban tapi nggak dicatat di kwitansi seperti itu, maka pencatatan tidak sah dan pencatatan tersebut tidak akan dicatat di jurnal umum seperti itu. Jadi kalau kalian ngambil akuntansi kalian harus teliti, harus nggak boleh ceroboh. Nah, oke. Yang ketiga adalah terdapat dua bukti transaksi nih dalam perusahaan jasa. Ada internal dan juga eksternal. Apa sih bedanya bukti transaksi internal itu? Jadi bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan. Transaksi tersebut dilakukan oleh bagian karyawannya eh, dan hanya mengikuti di dalam perusahaan. Jadi kata kuncinya di dalam ya teman-teman, di dalam perusahaan. Contohnya nanti ada memo, ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar. Nah, yang kedua adalah bukti eksternal. Jadi bukti eksternal adalah bukti pencatatan transaksi yang berlangsung antara pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Nah, jadi buktinya itu contohnya ada kwitansi, ada faktur, ada cek, ada nota, seperti itu. Oke. Yang pertama nih, ada contoh bukti transaksi internal. Yang pertama adalah memorandum atau memo. Jadi memorandum atau memo adalah surat perintah dari atasan ke bawahan untuk melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Jadi contohnya seperti ini. PT Sukses Makmur, Jalan Kaliwang, nomor 28 Yogyakarta. Dari direktur, kan ini atasannya direktur PT Sukses Makmur kepada manajemen pemasaran dalam perihal laporan bulanan. Jadi tolong siapkan laporan hasil pemasaran bulan terakhir pada rapat evaluasi pada seperti ini. Oke. Yang kedua, bukti transaksi internal adalah bukti kas masuk. Jadi bukti kas masuk ini adalah bukti yang dikeluarkan oleh bagian keuangan seperti manajemen keuangan, manajer keuangan atau CEO atau CFO sebagai tanda telah terjadi aliran kas masuk ke perusahaan. Contohnya ini ada PT UD Kirana di Jakarta telah menerima uang dari pelanggan namanya Bu Anita senilai segini 400.000 digunakan untuk pembayaran sebagainya. Yang ketiga adalah bukti kas keluar. Di bukti
kas keluar adalah bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas keluar dari perusahaan. Jadi contohnya ini ada PT UD Kirana di Yogyakarta telah membayar kas nih keluar kepada Tuan Samudra ini pelanggannya senilai 700.000 sebagai pelunasan utang pada tanggal tersebut. Sekarang bukti eksternal. Bukti eksternal kan dari pihak luar perusahaan ya teman-teman. Yang pertama adalah kwitansi. Nah ini kwitansi ini pasti kalian familiar dengan kwitansi. Nah, kalau bayar SPP atau nanti pas kuliah bayar UKT gitu ada kwitansi. Jadi bukti kwitansi adalah bukti transaksi bahwa perusahaan telah menerima atau membayar sejumlah uang. Contohnya ini kwitansi dari rektor UNER ini membayar UKT ya sepertinya teman-teman. Nah, jadi ya uangnya segini, penerimanya rektor universitas. Bukti yang kedua ini eksternal ya teman-teman, eksternal. Yang kedua adalah faktur. Nah, faktur adalah perincian penjualan secara kredit yang disampaikan kepada penjual kepada pembeli oleh penjual kepada pembeli. Jadi kata kuncinya kredit. Nah ini faktur ini hanya untuk transaksi penjualan kredit. Jadi tunai enggak ya teman-teman. Nah nanti kalau di soal ada perusahaan A membayar utang dengan faktur sekian. Oh berarti faktur itu adalah kredit bukan tunai. Jadi ini ada contohnya, ada PT Sundala Ganda Suli, fakturnya nomor 12, nah, jadi sejumlah segini 7 juta. Bukti transaksi eksternal yang lainnya, yang ketiga adalah nota. Nah, nota adalah sebuah tanda bukti pembelian atau penjualan bagi barang yang dibuat oleh pedagang eceran untuk pembeli. Nota bagi pembeli merupakan bukti pembelian barang bagi penjual, sedangkan nota kontan merupakan bukti penjualan barang. Nah, ini nota kontan. Kalau di toko eceran seperti ini nanti sangat familiar sekali. Setelah dibeli sejumlah barang ini, sejumlah harga segini. Mungkin di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Monggo. Oke. Kalau mau tanya atau aku jelasinnya kecepatan, kalian boleh langsung chat atau langsung on mic ya teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada. Oke, aku lanjutkan. Jadi aturan debit dan kredit. Nah, seperti kalau eh, anak sosum itu tuh paling susah belajar tentang debit dan kredit ya. Harta ini masuk debit atau kredit ya? Atau mungkin utang masuk ke kredit atau debit? Itu masih menjadi apa ya, momok. Yang pertama adalah debit. Debit itu adalah sisi kiri jurnal umum ya teman-teman. Terus yang jadi debit ini juga satu norma untuk semua akun berjenis harta, prive, dan juga beban. Yang kemudian ada kredit. Kredit ini adalah sisi kanan jurnal.
Nah, saldo normalnya ini untuk utang, modal, dan juga pendapatan. Jadi ini ada nama akunnya aset atau harta atau aktiva gitu. Nama Inggrisnya ini assets. Jadi transaksi bertambah ini di debit. Nah, nanti kalau berkurang di kredit. Nah, satu normalnya ini mengikuti yang bertambahnya. Bertambahnya di mana? Di debit. Utang atau kewajiban atau liabilitas itu atau bahasa Inggrisnya payable. Nah, transaksinya kalau di kredit ini bertambah. Kalau misalkan kalian perusahaan itu ngutang di bank, berarti kan bertambah hutangnya. Nah, nanti bertambahnya di kredit. Tapi kalau berkurang, misalnya kalau perusahaan ini eh, apa melunasi utangnya, nah ini berkurang di kredit. Untuk saldo normalnya utang, ini tergantung yang bertambahnya ini di kredit. Yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Nah, ya. Jadi transaksinya ini kalau bertambah di kredit, kalau eh, berkurang di debit. Nah, saldo normalnya mengikuti yang bertambah, yaitu di kredit. Misalnya kalau sebuah pemilik perusahaan menanamkan modalnya di perusahaannya, maka modalnya bertambahnya di kredit. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan atau bahasa Inggrisnya adalah revenue. Nah, ini transaksinya kalau bertambah ini di kredit, berkurang di debit. Nah, saldo normalnya mengikuti yang bertambah yaitu di kredit. Jadi misal kalau perusahaan ini mendapatkan penghasilan, perusahaan salon ini mendapat penghasilan, nah nanti pendapatan ditulis di jurnal umum di sisi kredit. Kalau berkurang di sisi debit. Yang terakhir ada beban atau expense. Nah, ini transaksinya kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Saldo normalnya mengikuti yang bertambah yaitu di debit. Debit. Kalau misalkan perusahaan calon ini membeli peralatan atau membeli perlengkapan dari cukur apa alat cukur rambut gitu. Nah, nanti perusahaan salon akan mencatat perlengkapan tersebut di beban perlengkapan tersebut di debit. Nah, nanti kalau berkurang di kredit. Nah, jadi nah, jadi akun ini dibagi menjadi dua. Akun perusahaan jasa ada dua, yaitu ada akun real dan juga akun nominal. Nah, akun real ini adalah akun permanen ya teman-teman. Akun permanen dalam jurnal umum yang tidak ditutup di akhir tahun akuntansi, sehingga saldonya akan tetap dilanjutkan ke tahun berikutnya. Nah, jadi akun real ini tidak akan ditutup pada jurnal penutup nanti di akhir periode akuntansi. Nah, akun real ini terbagi menjadi tiga, ada aktiva atau harta atau aset, ada utang, dan juga ada modal. Nah, nanti eh, macam-macam yang akan dijelaskan setelah slide ini ya teman-teman. Yang kedua adalah akun nominal. Di akun nominal ini adalah akun yang tidak permanen. Jadi sebaliknya dari akun real, jadi akun nominal ini akan ditutup pada akhir periode. Pada akhir periode ditutup di jurnal penutup. Nah, nanti kalau pendapatan tadi kan saldo saldo normalnya di kredit kan teman-teman. Nah, nanti kalau di jurnal penutup itu tuh nanti dicatat di sisi
debit. Nah, nanti kan mengurangi dari sisi kreditnya. Tuh. Dan juga beban kalau ditutup ini di saldo normalnya ini di debit. Nanti kalau ditutup di jurnal penutupnya di sisi di kredit supaya saldo akhirnya ini nol. Untuk jenis-jenisnya, jenis pendapatan nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah slide ini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung chat atau langsung on mic ya teman-teman. Oke, aku tunggu 1 menit. 16.21. Oke, belum ada yang bertanya. Itu mungkin aku langsung next aja. Nah, tadi yang pertama kan ada modal. Yang pertama adalah harta. Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis-jenis harta ada harta lancar, harta tetap, dan juga harta tak berwujud. Jadi harta adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan ini membeli suatu peralatan atau perlengkapan, nanti kekayaan ini perlengkapan dan peralatan tersebut akan dicatat di sisi harta. Karena kan perlengkapan dan juga peralatan itu dihitungnya sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, oke. Yang pertama adalah harta lancar. Harta lancar adalah harta yang berupa uang tunai yang menjadi uang atau cepat menjadi biaya pada waktu kurang dari 1 tahun. Nah, jadi harta lancarnya adalah harta uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan ataupun benda-benda yang cepat jadi biaya. Misalnya perlengkapan kan cepat jadi biaya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi data lancar itu ada banyak jenisnya sebenarnya, tapi yang sering muncul itu ada 7 ini. Yang pertama adalah kas. Jadi kas itu adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai. Jadi kan uang tunai dulu ya. Uang tunai. Yang kedua adalah surat-surat berharga. Surat berharga ini misalnya surat berharga Bank Indonesia, surat berharga obligasi, surat berharga saham, seperti itu. Piutang. Nah, ketiga piutang. Jadi piutang adalah tagihan perusahaan pada pihak luar atau perusahaan lain atau pada pembeli. Misalnya perusahaan eh, menjual perusahaan jasa salon gitu, ada pelanggannya yang ngutang. Nah, tagihan ini yang pelanggannya yang ngutang ini adalah piutang. Yang keempat adalah persediaan barang dagang atau inventory. Nah, nanti ini sebenarnya akun perusahaan dagang. Jadi
Jadi persediaan barang dagang itu persediaan jumlah barang dagang yang ada di gudang. Yang kelima adalah pendapatan yang masih harus diterima atau ditagih. Nah, ini adalah penerimaan di masa yang akan datang dalam waktu 1 tahun yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan. Perusahaan pada periode berjalan karena manfaat atas aktiva, barang dan atau jasa, seperti itu. Jadi perusahaan telah diterima oleh pihak lainnya, misalnya pelanggan ini ngutang dulu ke kita, seperti piutang. Yang keenam adalah beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka adalah pengeluaran yang dibayarkan untuk keperluan dalam tahun buku mendatang, seperti pembayaran sewa, royalti, dan juga premi asuransi. Jadi pengeluaran tersebut belum merupakan biaya pada tahun buku berjalan, atau bahasa Inggrisnya ini beban dibayar di muka adalah prepaid expense. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau perusahaan membayar asuransi dibayar di muka di awal periode. Jadi yang terakhir adalah perlengkapan. Perlengkapan ini adalah alat-alat yang jangka pakainya ini pendek. Seperti kalau di kantor itu ada ATK, ada alat tulis kantor gitu ya. Kan alat tulis kantor kan dipakai cuma beberapa bulan, kemudian habis dipakai, kemudian dibuang. Dan nanti setelah dibuang itu akan diakui sebagai beban perlengkapan nanti kalau di jurnal penyesuaian seperti itu. Yang ketiga adalah harta tetap. Harta tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipakai lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya adalah tanah, ada gedung atau bangunan, ada mesin, ada peralatan, dan juga ada kendaraan. Nah, biasanya teman-teman ini bingung antara perlengkapan dan juga perlengkapan, peralatan dan juga perlengkapan. Kalau perlengkapan itu bahasa Inggrisnya adalah supplies, ini jangka waktunya pendek. Tapi misalkan tadi adalah ATK kantor, gitu kan jangka pakainya pendek. Seperti pulpen, jangka pakainya pendek. Kalau peralatan ini adalah alat-alat yang jangka pakainya ini panjang, lebih dari 1 tahun. Misalnya kalau teman-teman punya HP, nah HP kan nggak mungkin langsung habis gitu kan. Jadi ada jangka pakainya. Kalau HP misalkan aku jangka pakainya 3 tahun, jadi kan lebih dari 1 tahun. Dan juga peralatan ini bahasa Inggrisnya equipment. Peralatan ini nggak langsung jadi beban nanti kalau pas di jurnal penyesuaian. Nanti ada akun namanya akumulasi penyusutan peralatan. Itu. Nanti ada perhitungannya sendiri. Oke. Yang ketiga ada harta tak berwujud. Harta tak berwujud adalah harta non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan dan juga menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Nah, jadi contohnya tetap ada goodwill, ada hak paten, ada hak merek, ada franchise, dan ada licensing. Nah, goodwill ini yang pertama adalah goodwill. Goodwill adalah nama baik perusahaan. Jadi contohnya ini adalah sebuah perusahaan skincare gitu ya teman-teman. Mendaftarkan produknya kepada BPOM. Nah, BPOM nanti akan memberikan label aman, label BPOM nanti sehingga konsumen akan percaya pada produk tersebut. Nah, nanti perusahaan skincare itu yang mendaftarkan produknya kepada BPOM kan nanti ada membayar sejumlah royalti kepada BPOM. Nah, nanti pengeluaran tersebut itu tuh sebagai beban dan juga pengeluaran sebagai kas dan juga pendapatan dari sisi nama baik perusahaan seperti label BPOM tadi seperti itu. Ada maaf kalau
suaranya nggak kedengeran, di sini agak hujan deras ya teman-teman. Itu hak paten. Nah, paten ini misal mohon maaf teman-teman, tadi saya kepental. Oke, aku sensing lagi. Atau aku mungkin nanti akan off cam karena di sini sinyalnya agak jelek ya teman-teman. Mohon maaf, jadi di sini agak deras, agak petir juga. Apakah sudah terlihat teman-teman slide-nya? Halo? Sudah, Kak. Oke. Oke, aku lanjutin lagi. Yang keempat adalah franchise. Nah, franchise adalah atau bahasa Indonesianya ini adalah waralaba ya. Jadi franchise adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Nah, misalkan perusahaan Indomaret atau Alfamart mendirikan sebuah franchise di wilayah mungkin di wilayah Kalimantan. Nah, hak ini dari Indomaret pusat kepada Indomaret cabang. Nah, hak-hak dari hak mendirikan perusahaan Indomaret di Kalimantan ini adalah harta tak berwujud. Yang kelima adalah licensing atau lisensi kalau bahasa Indonesianya. Jadi hampir sama dengan franchise. Jadi lisensi adalah pemberian izin dari pemilik kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Seperti kalau Oreo beroperasi di Indonesia. Nah, di pihak luar kan Oreo kan berasal dari mungkin Amerika Serikat ya. Kemudian akan memberikan licensing, akan memberikan izin untuk beroperasi di Indonesia. Nah, hak ini adalah harta tak berwujud.
Yang selanjutnya ini masih akun real adalah utang, kewajiban, atau liabilitas. Jadi sama aja ya teman-teman. Di utang adalah utang perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar atau ini kewajibannya. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar. Jenis-jenis utang yang dimiliki oleh perusahaan adalah yang pertama ada utang lancar atau current liabilities, ada utang tetap atau long run liabilities, ada ya ada dua itu, ada utang lancar dan utang tetap. Yang pertama kita bahas tentang utang lancar atau current liabilities. Jadi utang lancar adalah utang yang pembayarannya kurang dari setahun. Jadi jatuh temponya kurang dari setahun. Gitu kata kuncinya. Ya, jadi utang lancar ini ada jenis-jenisnya, ada utang usaha, ada utang wesel, ada pendapatan yang masih diterima di muka. Ini enggak ada masihnya ya. Pendapatan yang diterima unearned revenue, kemudian ada beban yang masih harus dibayar atau accrued expenses. Yang pertama kita bahas tentang utang usaha. Nah, ini contohnya kalau perusahaan A utang di perusahaan B, tapi jangka jatuh temponya ini kurang dari setahun, maka dicatat sebagai utang usaha, akun utang usaha. Nah, yang kedua adalah utang bank atau utang wesel. Jadi contohnya jika perusahaan A ini meminjam uang di bank, tapi jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi utang bank ini utang yang tertulis di wesel ya teman-teman, di bukti transaksi wesel. Yang ketiga adalah pendapatan yang diterima di muka atau unearned revenues. Nah, jadi pendapatan diterima di muka ini adalah pendapatan yang masih harus diterima, yang pendapatan yang belum jatuh tempo tetapi jasa atau barangnya sudah kita serahkan kepada pelanggan atau konsumen. Nah, contohnya ini perusahaan misalnya menyewakan mesin dari tanggal 25 Desember 2021. Nah, sampai sekarang tanggal 26 Februari 2022. Nah, pembayarannya akan dilakukan itu pada tanggal 26 Februari 2022. Nah, pada periode pelaporan akan diinput sebagai pendapatan yang harus diterima. Contoh yang lain adalah pendapatan sewa diterima di muka dan juga ada biaya diterima di bunga diterima di muka. Yang keempat masih harus dibayar atau accrued expenses. Jadi, ini artinya adalah beban yang sudah menjadi kewajiban ditinjau dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contohnya adalah beban yang masih harus dibayar, ini adalah utang listrik dan utang gaji karyawan. Contohnya utang listrik ya. Misalnya sebuah perusahaan ini membayar utang listrik tanggal 1 Desember. Nah, ini akan dicatat sebagai beban listrik seperti itu. Kan belum memakai jasa dari listrik PLN. Dan juga utang gaji karyawan. Misalnya karyawan A di perusahaan B tetap sudah bekerja tetapi belum dibayar oleh perusahaan, akan dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar. Oke, next. Yang kedua adalah utang jangka panjang atau long term liabilities. Jadi utang jangka panjang adalah utang yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, kata kuncinya lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Yang pertama adalah utang hipotek. Nah, apa itu utang hipotek? Jadi utang hipotek adalah utang jangka panjang disertai dengan jaminan aktiva tetap. Misalnya sebuah perusahaan A utang di perusahaan itu. Kata jaminannya adalah mesin pabrik. Nah,
jatuh temponya utang ini tapi jangka panjang, ada jaminannya. Pokoknya hutang hipotek adalah hutang jangka panjang yang ada jaminannya. Yang kedua adalah utang bank atau utang wesel. Nah, jadi utang bank atau utang wesel selain ada utang jangka pendek, ada juga utang bank dan utang wesel yang sifatnya jangka panjang. Nah, misalnya sebuah perusahaan ini meminjam uang di bank, tetapi jatuh temponya lebih dari 1 tahun, misal 2 tahun di bank ABC. Nah, ini akan dicatat sebagai utang jangka panjang, bukan utang jangka pendek. Karena utang jangka pendek adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang ketiga adalah utang obligasi. Di utang obligasi adalah utang jangka panjang yang disertai surat pengakuan utang dengan membayar bunga setiap waktu yang telah ditentukan. Itu. Yang selanjutnya adalah modal atau ekuitas. Jadi modal adalah hak para pemilik perusahaan yang ditanamkan ke dalam perusahaan. Misalnya pemilik perusahaan ini menanamkan modal sejumlah sekian di dalam perusahaannya sebagai modal, sebagai ancer-ancer kalau bahasa Jawanya. Yang mana? Oke, sekarang ada pendapatan atau bahasa Inggrisnya adalah revenues. Jadi pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan selama satu periode. Ini kalau pencatatan di jurnal umum, kalau pendapatan ini harus diperhatikan ya teman-teman. Karena nggak semua pendapatan harus langsung dicatat di jurnal umum. Seperti tadi ada pendapatan diterima di muka, ada pendapatan yang harus dibayar, kan nggak sebagai akun pendapatan. Jadi pendapatan kapan sih diakui? Jadi pendapatan diakui saat jasa yang kita berikan itu sudah diberikan. Jasa yang eh, diberikan oleh perusahaan itu sudah diberikan. Nggak mau kan harus bayar. Eh, boleh unmute. Jadi kata kuncinya pendapatan ini diakui setelah jasanya setelah diberikan. Jadi pendapatan ada dua jenisnya, ada pendapatan usaha dan juga ada pendapatan non usaha. Nah, nanti jenis pendapatan ini dicatat di laporan laba rugi berbeda ya teman-teman. Yang pertama adalah pendapatan usaha. Ini pendapatan yang benar-benar merupakan pendapatan pokok perusahaan. Aku ulangi lagi. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang benar-benar merupakan pendapatan pokok perusahaan. Jadi penghasilan yang benar-benar merupakan operasi dari perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan salon. Nah, pendapatan pokoknya kan jasa berupa cukur rambut dan juga mungkin ada kondisioner, ada dan lain sebagainya. Nah, ini penghasilan ini dicatat sebagai pendapatan usaha. Yang kedua adalah pendapatan non usaha. Ada penghasilan yang didapatkan di luar operasi perusahaan. Nah, contohnya perusahaan, misalnya perusahaan Goltika ini, dan Goltika ini kan juga diupload di YouTube ya teman-teman. Diupload di YouTube. Nah, AdSense dari YouTube-nya atau kompensasi dari YouTube itu dicatat di pendapatan non usaha. Kalau ada lagi contohnya, kalau sebuah perusahaan A gitu, ada utang nih di perusahaan B atau punya piutang di perusahaan B dan piutangnya ini berbunga. Nah, jadi pendapatan bunga dari utang tersebut akan dicatat di pendapatan non usaha. Oke, next. Yang kemudian ada beban. Beban ini bahasa Inggrisnya expense.
Jadi beban adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan selama satu periode. Nah, jenis-jenis beban ada dua, ada beban usaha dan juga beban non usaha. Nah, seperti tadi pendapatan beban ini nggak boleh dicampur-campur. Jadi yang pertama adalah beban usaha, beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan pokok. Yang kedua adalah beban non usaha, adalah beban yang dikeluarkan keluar untuk mendapatkan penghasilan pokok. Jadi beban usaha ini misalkan beban listrik bagi perusahaan salon. Nah, beban listrik kan digunakan untuk mendapatkan penghasilan ya teman-teman. Jadi akan dicatat di beban usaha di laporan laba rugi nanti. Yang kedua adalah beban non usaha, beban yang dikeluarkan bukan untuk mendapatkan penghasilan pokok. Tadi kalau misalnya ada beban bunga kalau misalkan perusahaan A ini ngutang di di bank ABC. Nah, beban bunga dari bank ini dari kewajiban utangnya ini akan dicatat di sisi beban non usaha. Seperti itu. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau tanya, karena sebentar lagi mau selesai sih. Mengenai akun-akun. Boleh lewat chat atau langsung unmute. Mohon maaf ya teman-teman, aku off cam karena di sini hujan dan sinyalnya cukup jelek. Oke, aku tunggu 1 menit 16.47 kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut. Enam belas empat delapan deh. Oke, nggak ada pertanyaan. Bisa lanjut ya teman-teman. Eh, bisa. Nah, sekarang ada penomoran akun. Penomoran akun ini akan dicatat di kolom ref di jurnal umum. Jadi sebenarnya ini penomoran akun ini kalau di soal UTBK itu jarang keluar. Tetapi kalau kalian udah kuliah dan juga kuliah di jurusan ekonomi, di fakultas ekonomi, nah nanti penomoran akun ini cukup penting ya teman-teman. Kalau kalian mau ngerjain tugas atau mau UTS atau UAS, nanti harus dihafalin penomoran akun. Nah, tapi penomoran akun ini
setiap perusahaan berbeda-beda. Seperti itu, ada kebijakannya sendiri-sendiri. Nanti kalau di soal, misalnya langsung ada pernyataannya sih biasanya. Ya. Yang pertama ada dari sisi harta. Jadi sisi harta ini nomor depannya selalu nomor depan 1 ya teman-teman. Nomor depan 1. Nah, harta lancar dan juga harta tetap. Untuk harta lancar, biasanya ini nomor tengahnya 0, atau mungkin perusahaan lain ada yang 1, seperti itu. Tapi kalau harta tetap, ini biasanya ini kebanyakan 2. Kebanyakan 2. Nggak mungkin 3. Kemudian ada utang. Utang ini nomor depannya 2. Baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang atau utang lancar ya teman-teman. Utang jangka pendek ini utang lancar. Jadi nomor tengahnya 0 atau mungkin perusahaan lain ada juga yang 1 dan enggak ya. Kebanyakan sih 0, kebanyakan 0, enggak mungkin 1. Karena 1 ini adalah utang obligasi. Nah, ya. Kalau utang jangka panjang ini biasanya 1, 2, 3 gitu. Yang ketiga ada modal. Modal ini nomor depannya selalu 3, biasanya 3, tapi selalu 3 sih. Selalu 3. Dan nomor tengahnya ini sesuai dengan nama akunnya. Kalau modal pemilik, nomor akunnya tengah ini 0. Privé juga 0. Nah, ini privé termasuk modal ya, teman-teman. Jadi privé ini adalah pengambilan pribadi pemilik. Misalkan pemilik si A, perusahaannya namanya ABC gitu. Ini mengambil uang pribadi di perusahaannya. Mengambil uang pribadi ini dihitung sebagai privé atau bahasa Inggrisnya drawings. Nah, privé ini saldo normalnya, kalau modal kan tapi saldo normalnya di kredit ya teman-teman. Tapi kalau privé itu saldo normalnya di debit. Nah, kenapa kok di debit? Karena privé ini mengurangi modal pemilik. Karena privé mengurangi modal pemilik. Jadi privé di saldo normalnya kalau bertambah ini di sisi debit. Di sisi debit ya. Ingat-ingat. Oke, next. Ini terakhir. Di penomor apa ada pendapatan dan juga beban. Nah, ini pendapatan, ada pendapatan jasa dan juga pendapatan lainnya atau pendapatan usaha atau pendapatan non usaha. Halo, boleh bisa di unmute. Mohon maaf.